berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu atas waktu, kesempatan, undangan yang kau berikan kepada kami untuk menghadap tahta-Mu yang kudus. Untuk memuji Tuhan, untuk kembali lagi diingatkan akan dosa dan pengampunan-Mu. Dan sebentar kami juga diberi kesempatan yang begitu indah untuk mendengar firman-Mu ya Tuhan. Tolong kami kiranya firman-Mu sekali lagi membuat kami mengenal lebih dalam akan kasih-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Berkati kami, berkati hamba-Mu, kami sama-sama mendapatkan anugerah Tuhan dalam pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami siap mendengar firman-Mu Bapa, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat sekalian. Saya menggantikan Lausa Eri yang tadi pagi jam 4 telepon dan mengatakan bahwa beliau diare sepanjang malam dan minta tolong saya untuk menggantikan khotbah kita pada pagi hari ini ya. Jadi agak mendadak persiapannya, kita sama-sama bergantung pada anugerah Tuhan. Tema kita mengalami kasih Allah. Saya ajak kita membuka Wahyu pasal 2. Wahyu pasal yang kedua, teks yang diminta untuk kita baca ayat 4 dan 5, tapi saya ajak kita membaca dari ayat 1 Bapak Ibu ya. Kita membaca dari ayat 1 sampai 6. Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai 6. Karena bagian yang singkat kita baca sama-sama Bapak Ibu ya. Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai 6. Kepada jemaat di Efesus 1, 2, 3. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu, dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatmu, jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Bagian kedua, saya mengajak kita membaca Efesus pasal 3, Bapak Ibu. Kita membaca ayat 18 dan 19. Efesus 3 ayat 18 sampai 19. Kita baca bersama-sama Efesus pasal yang ketiga ayat 18 sampai 19, 1, 2, 3. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita semua suka kisah sukses, bukan? Kita menjadikan kisah sukses orang sebagai motivasi buat kita. Kita mendambakan kisah sukses terjadi dalam hidup kita. Di ranah apapun ya, pekerjaan, pendidikan, relasi, percintaan, pelayanan, apapun. Kita mendambakan kisah sukses. Kita mengharapkan kisah sukses. Kisah sukses itu selalu menjadi puji-pujian ya, kepada mereka yang mengalaminya. Menjadi kebahagiaan, menjadi puji-pujian, menjadi sesuatu yang sangat positif yang bisa diterima oleh orang yang mengalaminya. Entah itu dari orang lain, orang dekat, atau dari dirinya sendiri. Kalau mengalami kisah sukses, orang lain puji, diri sendiri bahagia, diri sendiri
sukacita, orang-orang terdekat juga sukacita, mungkin juga mendapatkan kecipratan hal-hal baik dari kisah-kisah sukses itu. Bapak Ibu Saudara, ngomongin kisah sukses, jemaat di Efesus itu mengalami kisah sukses, Bapak Ibu Saudara ya. Kalau kita baca di Wahyu pasal 2 tadi, ya, Tuhan Yesus berkata ya di ayat 2 dan 3, aku tahu segala pekerjaanmu. Tuhan katakan apa? Baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Ya, ayat 3 Tuhan mengatakan orang Efesus itu sabar dan menderita oleh karena namaku. Jemaat Efesus sukses dalam hal jerih payah dan ketekunan menghadapi para pengajar sesat. Saya bacakan ayat 2. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Jemaat di Efesus itu punya jerih payah dan ketekunan menghadapi pengajar-pengajar sesat, dan mereka terbukti mampu membuktikan bahwa pengajar-pengajar sesat itu salah. Ya, demikian yang disampaikan kepada kita di ayat 2. Bapak Ibu Saudara, pengajar sesat itu isu yang sangat umum di jemaat perjanjian baru. Bapak Ibu baca ini ya, teks-teksnya Paulus, tulisan-tulisan Rasul Paulus ya. Itu hampir selalu ngebahas ada orang-orang yang ngajarin hal yang lain, mengajarkan Injil yang lain. Ada banyak pengajar sesat. Di tengah-tengah jemaat itu banyak sekali pengajar sesat. Dan memang budaya pada waktu itu menimbulkan banyak guru-guru, banyak pengajar-pengajar, banyak orang-orang yang hidupnya untuk mengajar orang lain. Masa peristiwa di perjanjian baru itu, dunia sedang mewarisi budaya yang dibangun oleh orang Yunani. Sebelumnya Yunani menguasai dunia saat itu, dan kemudian Yunani itu menyebarkan budaya mereka ke hampir seluruh dunia ya. Salah satu budaya Yunani yang sangat kental itu ini ya, kepintaran orang-orangnya. Filsuf-filsuf, orang-orang yang pintar-pintar mengajar itu, dan mereka tularkan itu kepada semua orang sehingga semakin banyak orang yang jadi guru, jadi pengajar, jadi filsuf. Tidak lepas kemudian di tengah-tengah kehidupan orang Kristen awal-awal, banyak filsuf, banyak pengajar. Bahkan Tuhan Yesus sendiri kan dipanggil guru ya, dipanggil filsuf oleh orang-orang pada waktu itu karena dia memang mengajar. Dan di kalangan orang-orang Kristen pun banyak pengajar yang sayangnya Bapak Ibu Saudara, banyak juga yang sesat, mengajarkan Injil yang lain. Sebagian besar tuh mengatakan bahwa Injil, terima Kristus, harus ditambah dengan perbuatan baik. Sebagian besar mengatakan demikian ya, pengajar-pengajar sesat itu. Dan kalau Bapak Ibu membaca secara khusus tulisan-tulisan Rasul Paulus, di sana akan kita mendapati banyak sekali isu tentang pengajar-pengajar sesat. Dan ini isu yang genting di tengah jemaat karena jemaat mudah terkecoh oleh pengajar-pengajar sesat ini karena mereka kelihatan pinter, mereka mengajar dengan sangat baik, mereka punya kemampuan public speaking yang baik, sehingga orang mudah percaya kepada mereka. Ajaran mereka kalau dilihat secara sederhana itu mungkin masuk akal sehingga orang tertarik kepada mereka. Tetapi jemaat di Efesus dikatakan apa ya? Engkau telah mendapati mereka pendusta. Luar biasa ya. Jemaat ini bisa ngetes pengajar-pengajar sesat ini dan membuktikan bahwa mereka pendusta. Artinya jemaat Efesus pintar Bapak Ibu. Mereka ngerti ajaran yang benar dengan baik. Sehingga mereka bisa bilang, wah ini salah nih, yang benar ya. Nah, kalau orang nggak ngerti apa yang benar kan dia nggak bisa menentukan sesuatu.
Kalau orang nggak ngerti apa yang benar, nggak punya standar kebenaran dalam dirinya, dia akan ikut-ikut aja semua yang dikatakan, semua yang diperintahkan, semua yang kelihatan oke, diikutin. Orang mengetahui apa yang benar dalam dirinya sehingga bisa menentukan sendiri, ini salah, ini nggak benar. Nah, jemaat Efesus kayak gini Bapak Ibu, dikatakan engkau mendapati mereka pendusta, artinya mereka punya kemampuan memahami apa yang benar itu dengan baik. Mereka ini orang-orang pintar, mereka sukses tekun untuk melawan pengajar-pengajar sesat itu. Kisah sukses yang kedua, mereka orang yang sabar dan tidak mengenal lelah, menderita karena nama Tuhan, di ayat 3 ya. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Penderitaan itu kan melelahkan ya, bertahan dalam penderitaan itu melelahkan. Kita bertahan macet 10 menit aja bete banget ya. Ini bertahan dalam penderitaan itu melelahkan. Bapak Ibu Saudara yang bergumul dengan sakit penyakit bertahun-tahun, itu melelahkan. Bertahan dalam penderitaan itu melelahkan. Dan orang-orang Efesus dikatakan, engkau bertahan dalam penderitaan karena namaku. Bapak Ibu Saudara, pada waktu itu pengikut Kristus mula-mula itu banyak mengalami penderitaan. Mereka bukan hanya dikata-katain kayak kita hari ini, tapi mereka mengalami ancaman ya, ancaman keselamatan. Mereka itu menderita karena yang orang Kristen mula-mula kan hidup di antara ini ya, di antara dua arus besar. Bangsa Yahudi dan bangsa Romawi. Bangsa Yahudi sebagai identitas mereka, bangsa Romawi sebagai bangsa yang menjajah mereka pada saat itu. Nah, orang-orang Kristen itu dipandang oleh bangsa Yahudi sebagai sekte sesat. Gitu. Karena kan mereka percaya pada hukum Taurat. Lah ini percayanya sama seorang yang bernama Yesus. Gitu. Wah ini sesat ini. Tidak percaya kepada hukum Taurat, malah percaya kepada Yesus. Orang-orang Yahudi memandang mereka sebagai orang-orang sesat. Orang Romawi memandang mereka sebagai gerakan separatis. Karena mereka memanggil Yesus sebagai raja. Padahal hanya ada kaisar. Gitu ya. Oh, jadi mereka menderita dari dua arah. Dari pihak orang Yahudi mereka dikatakan kamu ini sekte sesat kamu. Dari pihak orang Romawi mereka dikatakan kamu ini separatis. Kamu memanggil orang lain raja selain kaisar. Sehingga orang-orang Kristen itu menderita pada waktu itu. Kemanapun mereka pergi, mereka menderita. Kepada orang Yahudi, mereka menderita. Kepada orang Romawi, mereka juga menderita. Bahkan Tuhan sudah menubuatkan bahwa engkau akan menderita karena namaku. Di Matius 5 ayat 11 ya. Berbahagialah engkau jika oleh karena namaku engkau dihina dan dicaci oleh orang. Mereka menderita di kanan kiri, kemanapun mereka pergi mereka menderita. Tetapi mereka bertahan. Mereka sabar. Kita kan kalau diserang, kalau menderita, dikatain, direndahkan, diinjak-injak itu langsung, balas gitu, marah, respon dengan nggak bisa sabar gitu ya. Enak aja lu macam-macam, belum tahu siapa gua. Kita begitu. Tapi mereka sabar. Mereka tidak kenal lelah dalam penderitaan mereka. Karena Tuhan. Tapi dua isu besar, pengajar sesat dan penderitaan sebagai orang Kristen, itu dua isu besar dalam kehidupan orang Kristen mula-mula. Itu masalah besar dalam kehidupan orang Kristen mula-mula. Dan jemaat Efesus sukses, tepat di dalam isu-isu sentral kehidupan orang Kristen mula-mula. Luar biasa bukan? Ketika jemaat-jemaat lain, ketika orang-orang lain mungkin bergumul dengan hal ini, bergumul dengan pengajar sesat, bergumul dengan penderitaan. Tetapi orang-orang Efesus bisa membuktikan bahwa pengajar-pengajar palsu itu sesat. Mereka bisa sabar dan tahan dalam penderitaan. Nampaknya mereka enggak terlihat bergumul-bergumul amat. Ya, mereka sukses dengan itu semua. Kisah sukses ini membawa pujian dari Allah.
kepada mereka? Atau tidak? Sayangnya Bapak Ibu, Saudara, tidak. Kalau kita berpikir bahwa kisah sukses itu membawa pujian, membawa apresiasi, membawa sukacita. Tetapi tidak demikian dengan jemaat Efesus. Kisah sukses mereka di ayat 2 dan 3 diresponi Allah berbeda. Di ayat 4. Tuhan bilang apa? Namun demikian aku mencela engkau. Namun demikian aku mencela engkau. Luar biasa Bapak Ibu. Untuk kisah sukses, bahkan terhadap isu-isu sentral dalam kehidupan orang percaya yang banyak sekali terjadi masa itu, Tuhan mencela mereka. Bapak Saudara, Yesus tuh sering ketemu dengan orang berdosa ya. Bahkan dia dikatakan, engkau makan bersama-sama dengan, ia menerima orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Yesus itu dikenal sebagai pribadi yang menerima orang berdosa. Tetapi untuk jemaat Efesus, Yesus apa? Mencela mereka. Satu tindakan yang sering kali Yesus lakukan buat orang Farisi, ahli Taurat, pemimpin-pemimpin agama orang Yahudi itu. Dicela. Satu tindakan yang tidak biasanya Yesus berikan kepada orang berdosa, tetapi biasanya Yesus berikan kepada pemimpin-pemimpin agama Yahudi itu. Yang rasanya mereka terlihat sukses karena mereka menuruti hukum Taurat. Mereka pintar dengan hukum Taurat. Mereka hebat dalam menaati hukum Taurat. Tetapi kemudian Yesus mencela mereka. Sama dengan orang-orang Efesus ini. Sukses dalam menghadapi pengajar sesat. Sukses dalam menghadapi penderitaan sebagai orang Kristen mula-mula. Tetapi Yesus mencela mereka. Di ayat 2 Tuhan malah bilang begini ya, aku tahu segala pekerjaanmu. Nah, ini mungkin pengetahuan ya, aku tahu apa yang kamu kerjakan. Tetapi juga bisa berarti begini Bapak Ibu, aku tahu kok. Nah, yang kedua beda ya. Kalau yang pertama, aku tahu apa yang kamu kerjakan. Itu kan informatif ya, sesuatu yang memberi keyakinan. Tapi kalau aku tahu kok sebenarnya apa yang kamu lakukan. Nah, itu seperti ada nuansa yang berbeda ya. Ada gibah-gibahnya dikit, gitu. Ada negatif-negatifnya dikit. Ini yang terjadi Bapak Ibu. Nuansa yang kedua ini yang Tuhan katakan ketika dia bilang, aku tahu segala pekerjaanmu. Aku tahu kamu terlihat sukses, tapi aku tahu apa yang sebenarnya terjadi. Di ayat 4 Tuhan bilang apa? Engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Aku tahu engkau sukses, tapi engkau meninggalkan kasihmu yang semula. Di balik kesuksesan jemaat Efesus, ada hal yang membuat Tuhan mencela mereka. Apa itu? Mereka adalah jemaat yang meninggalkan kasih yang semula. Bapak Ibu Saudara, apa sih kasih yang semula itu? Apa sih kasih yang semula itu yang terjadi di tengah-tengah jemaat di Efesus? Mari kita membuka Efesus pasal 3 Bapak Ibu. Bagian kedua yang saya ajak kita untuk baca tadi ya. Saya ajak kita membaca dari pasal 1 sebenarnya dan pasal 2, tapi tidak keseluruhan, nanti ada bagian berapa saya ajak kita membaca ya. Jadi mari buka Efesus pasal 1 sampai pasal 3. Apa sih yang dimaksud dengan kasih yang mula itu? Kasih yang semula itu Bapak Ibu. Apakah kemampuan orang Efesus untuk mengasihi satu dengan yang lain? Apakah kemampuan orang Efesus untuk mengasihi Allah? Apakah kemampuan orang Efesus untuk menunjukkan kehangatan kasih di tengah-tengah komunitas?
Apa yang dimaksud dengan kasih semula itu? Kita membaca Efesus pasal 1 ayat 3 sampai 5 Bapak Ibu. Efesus pasal 1 ayat 3 sampai 5. 1, 2, 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Bapak Ibu Saudara, ini kasih mula-mula itu. Yaitu bahwa jemaat Efesus itu dipilih dan ditentukan dari semula untuk menjadi anak-anak Allah. Dipilih dan ditentukan dari semula untuk menjadi anak-anak Allah. Dipilih, ditentukan itu kata kerja pasif. Ya, berarti tidak dilakukan oleh jemaat Efesus. Tetapi tindakan yang dilakukan oleh Allah. Ya, karena ini pasif. Jemaat Efesus tidak melakukan apa-apa. Dilakukan oleh Allah. Allah memilih mereka, orang-orang Efesus itu, untuk menjadi anak-anak. Untuk menjadi orang percaya. Bapak Ibu Saudara, jadi orang percaya itu, jadi orang Kristen itu dipilih oleh Tuhan. Kita hari ini jadi orang percaya itu dipilih oleh Tuhan, ditentukan oleh Tuhan. Ini salah satu doktrin inti di dalam kekristenan. Kita tidak memilih Tuhan. Kita tidak memilih mau percaya kepada siapa. Tuhan Yesus Kristus kah? Dewa-dewa lain kah? Kepercayaan lain kah? Kita tidak memilih. Ya, tetapi Tuhan yang memilih kita. Tuhan yang menentukan kita untuk jadi orang percaya. Di khotbah saya yang terakhir, di 29 Januari yang lalu ya, saya katakan Tuhan itu begitu luar biasa membentuk umatnya. Dengan cara-cara yang ajaib, dengan cara-cara yang nggak pernah kepikiran oleh kita. Injil dari Palestina sana bisa sampai kepada kita di pelosok Tangerang ini ya, bisa nyampe ke seluruh Indonesia, di timur sana, di barat sana, satu pulau Nias isinya orang Kristen semua, di Kupang sana semua orang Kristen, di Manado sana semua orang Kristen, Kalimantan Barat sana banyak orang Kristen. Luar biasa bukan? Di tengah-tengah bangsa Indonesia yang 80% tidak mengenal Tuhan. Tetapi ada daerah-daerah yang mayoritas Kristen. Itu kan luar biasa. Itu karya Tuhan. Dan kalau hari ini kita orang Kristen, itu Tuhan memilih kita. Tuhan menentukan kita. Pun demikian dengan orang-orang Efesus. Mereka adalah orang-orang yang ditentukan untuk jadi orang percaya. Mereka adalah orang-orang yang dipilih untuk menerima pengampunan dari Tuhan. Sementara bangsa-bangsa lain tidak. Mereka ditentukan, dipilih, dan ditentukan dari semula. Oke, mereka dipilih dan ditentukan dari semula. Dari semula tuh mengatakan bahwa artinya tuh dari awal sekali Tuhan sudah menentukan orang Efesus akan menjadi orang Kristen. Bahkan di saat mereka belum eksis, bahkan di saat mereka belum ada. Jadi orang Efesus jadi orang Kristen itu bukan aksidental, bukan sesuatu yang ada banyak orang nih, udah kita jadiin orang Kristen, Tuhan ngomong gitu. Enggak. Bukan plan B ya. Waduh, orang Yahudi pada nolak Kristus nih. Ya udahlah orang Efesus udah deh. Bukan Bapak Ibu. Tetapi ditentukan dari
semula, bahkan sebelum mereka ada di dunia. Tuhan rencanakan mereka. Mereka dipilih dan ditentukan untuk menjadi anak-anak Allah, untuk menerima kasih Allah, untuk menerima pengampunan Allah dari semula, bahkan sejak mereka belum ada di dunia. Bapak Ibu Saudara, bukankah ini kasih? Bukankah ini kebaikan Allah? Bukankah ini karunia dari Allah? Mereka loh belum ada, tapi Tuhan sudah pilih dan tentukan mereka untuk menerima pengampunan. Mereka lo belum eksis, tapi Tuhan sudah pilih dan tentukan mereka untuk jadi anak Tuhan. Pun demikian dengan kita. Tuhan sudah pilih dan tentukan kita jadi anak Allah, menerima kebaikan Tuhan, menerima pengampunan, menerima hidup kekal, jauh sebelum kita eksis. Kita sudah dipilih Allah, sudah ditentukan Allah, untuk menjadi anak-anak Allah itu jauh sebelum kita ada di dunia ini. Bahkan untuk yang belum ada, Tuhan sudah set. Oh, ini orang saya kasihi. Oh, ini orang saya ampuni. Luar biasa bukan? Ini kasih yang semula itu. Manusia itu kasihnya bisa berubah ya. Saya baik sama kamu, suatu hari kamu melukai hati saya mungkin bisa nggak baik sama kamu. Beberapa waktu yang lalu ada film yang mengatakan orang jahat adalah orang baik yang tersakiti. Kasih manusia bisa berubah seiring dengan perubahan manusia itu sendiri. Tapi bahkan kasih Allah sudah ditentukan sebelum manusianya ada. Kebaikan Allah sudah ditentukan sebelum manusianya ada. Dan ini, ya kalau di Efesus 2 yang pernah saya khotbahkan juga bulan Oktober kalau nggak salah ya, atau November lupa. Orang Efesus itu menjadi satu anggota tubuh Kristus. Padahal mereka bukan orang Yahudi. Bapak-Ibu Saudara, orang Yahudi itu, ya emang pertama-tama mereka dikhususkan oleh Tuhan ya. Mereka punya gaya hidup yang berbeda, mereka punya kisah pembentukan bangsa yang sangat berbeda. Mereka memang dari awal dikhususkan oleh Tuhan dan kemudian mereka yaitu merasa dirinya khusus. Sehingga terhadap orang di luar Yahudi mereka bisa dengan sangat mudah yang sana kamu, sana kamu. Mereka bisa membentengi dirinya dengan begitu kuat. Bahkan di tengah ibadah mereka, orang Yahudi itu membentengi diri mereka terhadap orang-orang di luar Yahudi. Dalam bait suci itu ada pelataran-pelataran ya. Ada pelataran. Kalau kita membaca Mazmur, itu kita akan mendapati berada dalam pelataran baitmu. Pelataran itu ya halaman Bapak Ibu. Seperti yang kita ketahui ya. Halaman, yang sekali saya tidak bisa cukup punya waktu untuk mempersiapkan gambaran, tapi silakan nanti cari di internet. Denah Kemah Suci. Itu pelataran itu tempat orang-orang Yahudi bisa beribadah. Melihat para imam mempersembahkan korban. Pelataran itu kemudian punya pagar. Nah di luar pagar itu, barulah orang-orang non-Yahudi yang percaya, yang memeluk agama Yahudi, boleh ada. Mereka nggak boleh masuk ke pelataran. Mereka berada di luar pelataran. Walaupun mereka sudah memutuskan untuk menganut agama Yahudi, mereka harus tetap berada di luar pelataran. Walaupun sudah memutuskan untuk jadi agama Yahudi, mereka masih dibatasi dengan sekat-sekat itu di antara mereka. Dan orang Efesus itu bukan orang Yahudi Bapak Ibu. Lihat peta di belakang ya, wilayah Efesus itu jauh dari Yerusalem. Peta Alkitab di belakang itu ya. Mereka menerima kasih itu sebagai orang yang bukan Yahudi. Padahal Tuhan Yesus itu adalah orang Yahudi ya. Yesus sendiri adalah orang Yahudi. Pelayanan Tuhan Yesus pertama-tama diberikan kepada orang-orang Yahudi. 12 murid Yesus orang Yahudi. Jadi memang Injil itu sepertinya di awal-awal itu, ya umat Allah kan pertama-tama terbatas dalam satu suku bangsa Yahudi ya. Tetapi bahkan orang Efesus menerima segala yang baik dari Allah itu,
sebagai orang Yahudi, bukan Yahudi, yang nggak ada hubungannya sebenarnya dengan perjalanan sejarah keselamatan dari Allah. Bapak Ibu Saudara, inilah kasih mula-mula itu yang dimaksud Tuhan Yesus di Wahyu 2 ayat 4 tadi. Engkau kehilangan pemahaman tentang kasih mula-mula itu. Walaupun engkau sukses dalam menangani pengajar sesat, walaupun engkau sukses dalam bertahan terhadap penderitaan, engkau tidak lagi memahami kasih yang mula-mula itu. Kasih yang membuat tuh dipilih, ditentukan Allah untuk jadi anaknya, sekalipun engkau jauh dari orang Yahudi, nggak ada hubungannya sama keyahudian. Engkau lupakan itu, kata Tuhan. Bapak Ibu Saudara, inilah kasih yang mula-mula itu. Bukan sekedar kasih yang terjadi antara orang percaya. Walaupun saya yakin itu hal yang baik dan tetap terus dianjurkan dalam hidup kita. Bukan kasih yang membuat kita bertahan. Bukan kasih yang membuat kita bekerja lebih kuat untuk membangun rumah Tuhan, membangun umat Tuhan. Itu baik. Tetapi kasih mula-mula itu, kasih yang semula itu, pertama-tama adalah kesadaran tentang bagaimana Allah itu memilih dan menentukan kita untuk menjadi anaknya. Bapak Ibu Saudara, apa yang membuat kita kagum akan Allah? Apa yang membuat kita merasa mengalami kasih Allah saat ini? Apakah kisah sukses? Apakah kemudian kalau hidup kita sukses, kita bilang, aku mengalami kasih Allah? Apakah kalau kemudian kita kaya raya, kita bilang, aku mengalami kasih Allah? Apakah kalau kemudian kita selalu sehat, tidak pernah sakit, kita bilang, aku mengalami kasih Allah? Apakah kalau pelayanan kita selalu sukses, tidak ada halangan, kita berkata, kita mengalami kasih Allah? Apakah kasih Allah itu hanya diartikan sebagai deretan kisah sukses belaka? Bapak Ibu Saudara, jujur ya, kita seringkali begitu. Kita seringkali mengartikan kasih Allah, perkenanan Allah, pertolongan Allah, kebaikan Allah itu dengan kisah sukses. Kalau pelayanan maju, kita bilang Tuhan mengasihi kita. Kalau kita berhasil, kita bilang Tuhan mengasihi kita. Kalau kita sembuh, kita bilang Tuhan mengasihi kita. Kalau semua orang baik, kita bilang Tuhan mengasihi kita. Bapak Ibu Saudara, kalau kita menentukan pengalaman akan kasih Allah itu dengan kesuksesan, siapa yang bisa menjamin kesuksesan dalam hidup ini? Siapa yang bisa menjamin kita selalu baik-baik dalam pelayanan kita? Siapa yang bisa menjamin kita akan tetap kaya raya? Siapa yang bisa menjamin kita akan tetap sehat? Siapa yang bisa menjamin orang-orang di sekitar kita akan tetap baik kepada kita? Siapa yang bisa? Tidak ada yang bisa. Maka kalau begitu, kasih Allah jadi nggak terjamin juga dong. Karena kita meletakkannya kepada hal-hal yang berubah. Kepada hal-hal yang belum tentu bisa terjadi. Kita sering berpikir bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau ada bersama dengan Tuhan, segalanya pasti terjadi. Apakah demikian? Apakah bersama Tuhan segala hal tidak mungkin mustahil? Belum tentu. Justru mungkin lebih banyak hal yang mustahil kalau kita bersama dengan Tuhan. With God all things possible. With God many things impossible. Bersama Tuhan ada hal-hal yang harus mustahil terjadi dalam hidup kita. Bersama Tuhan belum tentu segala hal terjadi. Maka mari kita meletakkan pengalaman kasih Allah itu bukan kepada kisah sukses. Walaupun kita semua mendambakan dan mengejar kisah sukses itu baik. Dan rasanya harus kayak begitu.
Tetapi jangan meletakkan pemahaman tentang pengalaman kasih Allah itu pada kisah sukses. Mari letakkan pengalaman akan kasih Allah itu kepada penebusan. Pemilihan Kristus atas kita. Penentuan Kristus atas nasib kita. Yaitu apa? Diampuni dosanya. Dimaafkan oleh Tuhan seberapa bejatnya pun diri kita. Seberapa bobroknya pun diri kita. Kita mengalami kasih Allah. Itu kasih yang semula. Yang sejak kita belum eksis, sudah Tuhan siapkan. Dan ya saya menggunakan kata celakanya, kasih itu, kasih yang semula itu, kasih Allah itu dalam Efesus 3 ayat 18-19 ya, itu sangat lebar, panjang, tinggi, dan dalam. Bahkan apa? Melampaui segala pengetahuan. Sehingga kita cenderung susah untuk memahami hal itu. Kita cenderung sulit untuk meletakkan pengalaman akan kasih Allah itu kepada kasihnya Allah yang menentukan dan memilih kita. Kita akan lebih mudah meletakkan pemahaman kita akan pengalaman kasih Allah itu pada kisah sukses. Karena itu yang nyampe di pemikiran kita. Sementara kasih Allah yang semula itu lebar, panjang, tinggi, dalam, melampaui akal. Maka sangat wajar kalau kita sulit untuk memahami kasih Allah yang seperti itu. Bapak Ibu Saudara, mari pahami pengalaman akan kasih Allah itu bukan sekadar pada kisah sukses. Tetapi kasih yang semula. Yang memilih dan menentukan kita untuk jadi orang percaya. Yang rasanya klise, klasik. Dan kalau kita pikir, kagak ngerti-ngerti. Karena emang itu begitu lebar, begitu dalam, begitu tinggi, begitu luas. Itu melampaui pikiran kita nggak akan pernah sepenuhnya mengerti. Maka Bapak Ibu Saudara, teruslah bertahan dalam iman kita kepada Tuhan. Sekalipun mungkin kita nggak pinter-pinter amat untuk memahami kasih Allah, tetap bertahan. Itu memang sesuatu yang nggak akan sepenuhnya kita pahami. Kasih yang semula itu memang tidak akan sepenuhnya kita pahami. Bertahan saja dalam iman bahwa sekalipun engkau nggak paham, kasih itu berlaku atas diri kita. Sekalipun kita nggak akan pernah ngerti, kasih itu memberi manfaat kepada kita. Penebusan, maafan atas dosa-dosa kita. Pengampunan hidup kekal bersama dengan Tuhan di surga kita. Tetap bersandar pada anugerah Tuhan dan terus belajar. Setia sama firman Tuhan. Dengar khotbah baik-baik. Belajar firman Tuhan setiap hari. Supaya otak kita yang terbatas ini bisa terus-menerus diasah untuk mengerti kasih yang lebar, panjang, tinggi, dalam, dan melampaui akal pikiran itu. Yang rasanya tidak akan selesai pembelajarannya sampai kita mati. Nah ini malah kita males-malesan dengan firman Tuhan. Males-malesan dengan pembelajaran firman Tuhan ya. Udah kasih Tuhan begitu besar, udah pemikiran kita begitu kecil, kita masih males-malesan pula dengan pemahaman kita akan kasih itu. Jangan Bapak Ibu ya, kejar pemahaman tentang kasih itu. Kalau hari ini engkau sedang meragukan kasih Allah, karena mungkin ada penderitaan, tidak ada kisah sukses dalam hidupmu, bukan berarti kemudian kasih Allah tidak engkau alami. Engkau boleh tidak sukses, engkau boleh tidak kaya, engkau boleh tidak sembuh. Engkau boleh mengalami yang tidak baik dalam hidupmu, tetapi bukan berarti kasih Allah itu tidak terjadi dalam hidupmu. Allah tetap mengasihi kita. Sekalipun mungkin kita nggak sukses, nggak kaya, nggak sembuh, nggak dibaikin sama orang-orang di sekitar kita, anak yang nggak hormat sama kita, orang-orang yang mengecewakan kita, Tuhan tetap mengasihi kita. Ingat akan kasih yang semula itu. Terus kejar pemahaman tentang kasih yang semula itu.
Dia begitu lebar, dalam, tinggi, luas. Kita emang tidak akan bisa memahaminya. Tapi justru kita harus terus mengejarnya. Jangan letakkan pemahaman tentang pengalaman kasih Allah itu pada kisah sukses di dalam hidup kita. Tetapi pada karya penebusan Allah yang dari semula sudah Tuhan tentukan untuk diberikan kepada kita orang-orang yang dipilihnya. Kiranya firman Tuhan ini menegur, menghiburkan, dan menguatkan hati kita. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu, sekali lagi mengingatkan kami akan kasih-Mu. Kasih yang tidak terbatas itu, yang kami tidak mungkin bisa memahami sepenuhnya ya Tuhan. Tolong kami, mungkin kami tidak terlalu giat memahami kasih yang semula itu. Sehingga kami kemudian tidak termotivasi untuk semakin mengenal Allah dalam hidup kami. Tidak setia dalam kehidupan kami bersama dengan Allah karena memang pemikiran kami tidak cukup untuk memahami kasih Allah yang begitu lebar, dalam, tinggi, dan luas itu ya Tuhan. Ampuni kami kalau kami meletakkan pemahaman kami akan kasih-Mu sekadar pada kisah-kisah sukses dalam hidup kami. Kepada hal-hal baik dalam hidup kami ya Tuhan. Kalau memang itu menjadi hal yang baik terjadi atas kami, kami bersyukur kepadamu. Tetapi kalau itu tidak terjadi dalam diri kami, tolong kami Tuhan untuk tidak meragukan kasih-Mu. Untuk tetap mengingat, percaya, beriman akan kebaikan-Mu. Sekalipun tidak ada kisah sukses yang terjadi dalam hidup kami. Berkati kami ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Roh Kudus yang menolong kami untuk firman-Mu tetap termeterai dalam hidup kami. Dalam Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan memberkati.